Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan resume buku mengenai buku Tan Malaka, Aksi Massa. Bab pertama, revolusi. Revolusi itu bukan sebuah ide yang luar biasa dan istimewa, serta bukan lahir atas perintah seorang manusia yang luar biasa. Kecakapan dan sifat luar biasa dari seseorang dalam membangun revolusi, melaksanakan atau memimpinnya menuju kemenangan tak dapat diciptakan dengan otaknya sendiri. Sebuah revolusi disebabkan oleh pergaulan hidup atau akibat tertentu dari tindakan-tindakan masyarakat, atau dalam kata-kata yang dinamis, dia adalah akibat tertentu dan tak terhindarkan yang timbul dari pertentangan kelas yang kian hari kian makin tajam. Ketajaman pertentangan yang menimbulkan pertempuran itu ditentukan oleh berbagai macam faktor ekonomi, sosial, politik, dan psikologis. Semakin besar kekayaan pada suatu pihak, semakin beratlah kesengsaraan pada perbudakan di lain pihak. Pendeknya, semakin besar jurang antara kelas yang memerintah dengan kelas yang diperintah, semakin besarlah hantu revolusi. Tujuan sebuah revolusi ialah menentukan kelas mana yang akan memegang kekuasaan negeri, politik, dan ekonomi. Dan revolusi itu dijalankan dengan kekerasan. Di atas bangkai lama berdirilah suatu kekuasaan baru yang menang. Demikianlah masyarakat feodal didorong oleh masyarakat kapitalis yang disebut lebih akhir ini sekarang berjuang mati-matian dengan masyarakat buruh yang bertujuan mencapai satu masyarakat komunis yang tidak mempunyai kelas. Lain halnya jika semua manusia yang ada sekarang musnah sama sekali, tentulah terjadi proses Werden Unvergehen, yakni perjuangan kelas terus-menerus hingga tercapai pergaulan hidup yang tidak mengenal kelas, menurut paham dari Karl Marx. Selanjutnya, ikhtiar tentang riwayat Indonesia, pengaruh luar negeri. Rakyat Indonesia tak mudah dibaca apalagi dituliskan. Riwayat negeri kita penuh dengan kesaktian, dongeng-dongeng, karangan, dan pertentangan. Tak ada seorang pun ahli riwayat dari kerajaan Majapahit atau Mataram yang mempunyai persamaan dengan ahli riwayat bangsa Roma. Kira-kira zaman 1400 tahun yang silam, seperti Tacitus dan Kaisar, kita terpaksa mengakui bahwa kita tak pernah mengenal ahli riwayat yang jujur. Paling banter, kita cuma mempunyai tukang-tukang dongeng, penjilat-penjilat raja yang menceritakan berbagai macam keindahan dan kegemilangan supaya tertarik hati si pendengarnya. Selanjutnya masih dengan bab 2, tapi ini yang B, bangsa Indonesia yang asli. Di zaman dahulu, tatkala bangsa Indonesia didesak oleh bangsa Tionghoa dan Hindu ke luar negerinya, Hindia belakang, dan melarikan diri ke Nusantara, Indonesia, mereka telah mempunyai suatu peradaban.
Pak Tani di zaman itu menjelma menjadi bajak laut yang sangat luas dan ditakuti orang dengan vintage semacam perahu kecilnya. Mereka mengarungi seluruh kepulauan antara dua lautan besar antara Amerika dan Afrika. Penduduk asli dari India dan Oceania ditaklukkannya. Rimba Raya hingga puncak gunung dijadikannya Huma. Rumah yang bagus-bagus didirikannya. Permainan dan pengetahuan dimajukannya. Tatkala bangsa barat dan timur menyembah kepada pedang, Genghis Khan dan Timur Leng serta lari ketakutan. Waktu itu mereka bukan saja menentang tetapi dapat pula mengundurkan laskar Mongolia. Bajak laut bernama Pakodato dari kerajaan Singapura di semenanjung Tanah Melayu pada tahun 500 dapat menggetarkan kerajaan Tiongkok dan Hindustan dengan angkatan armada serta pedangnya. Pengaruh Hindu. Ini yang C, pengaruh Hindu. Agaknya hawa tropika di lingkungan Katulistiwalah yang terutama menyebabkan teknik kita tak maju. Hawa yang subur dan melemahkan itu serta sedikitnya penduduk menjadikan kaum tani yang senang hidupnya tinggal diam dan menerima. Sedangkan kepulauan yang sangat banyak itu menarik hati penduduk di pantai-pantai kepada perantauan dan pengalaman. Menurut riwayat dapat diketahui bahwa sesudah di bawah pengaruh Hindu, kebudayaan mereka bertambah naik dan mereka mulai berkenalan dengan perampas. Kejadian itu berlangsung sesudah bangsa kita bercampur darah dengan penjajah-penjajah Hindu. Kini terbayanglah dalam benak kita kejadian-kejadian yang dapat digambarkan oleh kejadian itu, yang mengembangkitkan tenaga terpendam itu dan itu jadi dinamis, bukan oleh percaturan hidup kita sendiri melawan atau antara kelas-kelas. Maka penguraian kita perihal teknik kebudayaan feodalitas mereka seperti tersebut di atas, tetapi disebabkan oleh pengaruh yang datang dari luar. Kegaduhan, pesimisme empu senda. Di kerajaan Daha yang kokoh lagi termasyur yang diperintah oleh Raja Jayabaya, seorang yang cerdik dan pandai lagi bijaksana, ada seorang ahli nuzum yang bernama Empu Sendah yang selalu gulana karena sangat curiga terhadap pengaruh luar negeri yang semakin besar. Dalam tulisannya disebutkan sebuah revolusi di Pulau Jawa akan timbul dipimpin oleh seorang berkulit kuning dan memperoleh kemenangan buat beberapa lama. Dalam perkataan sindirannya tertulis akan memerintah seumur jagung. Tidaklah ramalan itu kemudian terbukti dengan kemenangan seorang Tionghoa Jawa bernama Mas Garendi yang waktu yang singkat menggenggam kota Kartasura. Selanjutnya bab Tarunajaya. Sebagaimana di kerajaan Roma dan Tiongkok, gundukan pengendali pemerintahan yang tidak mencocoki kebenaran di ibu kota disapu oleh kekuatan baru dari daerah. Demikianlah daerah kerajaan Mataram akan dibersihkan dan dikuatkan oleh Tarunajaya serta kawanan-kawanannya.
Yang bab F, Jalan Raya Diponegoro. Dengan judul Diponegoro, bab F, Jalan Raya Anyar ke Banyuwangi, yang mesti mempertalikan daerah-daerah yang dirampok itu dibangun oleh Gubernur Jenderal Dendles dengan cucuran peluh dan taruhan nyawa orang Jawa. Dengan adanya jalan itu, proses penanaman kapital jadi teratur. Tetapi proses itu tidak secara sukarela diterima oleh bangsa Indonesia. Ia adalah suatu proses pelaksanaan dan tidak menurut undang-undang alam. Saudagar di bandar-bandar didesak, pelayaran dimonopoli oleh Belanda, Bumi Putra dilarangnya mempunyai hak milik, pemasukan katun dari barat yang harganya menghancurkan industri dan perdagangan, baik yang kecil maupun yang sedang, berjuasi Jawa atau setengah Jawa dapat meneruskan langkahnya, yakni perjalanan antara feodalisme menuju kapitalisme. Akan tetapi ia diperas sampai kering oleh kapital barat dan perangkatnya. Begitulah feodalisme Mataram yang hampir tenggelam itu. Selanjutnya ada bab 3, berbagai macam yang alinea A, berbagai macam cara pemerasan dan penindasan. Tuhan menciptakan dunia menurut gambarannya sendiri. Orang asing menjajah Asia selama 300 tahun adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Dan mereka memerintah negeri-negeri taklukannya dengan berbagai cara. Adapun secara ekonomis dari dulu sampai sekarang dapat dibagi sebagai berikut. A. Perampokan terang-terangan dahulu dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Monopoli yang dalam praktiknya sama dengan perampokan masih harus dilakukan oleh Belanda di Indonesia sampai sekarang. Kurang lebih tahun 1926 sampai selesai. Setengah monopoli mulai dilakukan oleh Inggris di India. Yang D. Persaingan bebas mulai dilakukan oleh Amerika di Filipina. Selanjutnya ada macam-macam imperialisme menurut Tan Malaka. Yang pertama, yang A, imperialisme biadab, yakni menghancurkan sekalian kekuatan politik Bumi Putra dan menjalankan pemerintahan yang sewenang-wenangnya. Misalnya adalah Spanyol di Filipina. Yang B, imperialisme autokratis, yakni hampir sama, tak berbeda dengan yang tersebut pada pasal yang A, seperti Belanda. Imperialisme setengah dibelal, yakni imperialisme yang memberikan kekuasaan yang sangat terbatas pada Bumi Putra yang berkuasa, atau raja-raja atau kepala negara yang turun-temurun seperti Inggris di India. Imperialisme liberal, yakni imperialisme yang memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada tuan tanah beserta kepada berjuasi Bumi Putra yang mulai naik. Misalnya adalah imperialisme Amerika di Filipina. Yang B, sebab-sebab perbedaan dalam pemerasan dan penindasan terhadap si terjajah disebabkan bukan oleh perbedaan tabiat manusia di negeri-negeri imperialis tersebut, tetapi karena kedudukan kapital dan masing-masing negeri waktu mereka sampai di Asia dan juga menjalankan kapital tersebut. Terus yang C, akibat dari berbagai macam cara pemerasan dan penindasan. Sebagai buah dari perampokan, maka Portugis dan Spanyol akhirnya dihalau dari tanah jajahannya. Siapakah yang akan dihalaukan sekarang?
Sekalipun semangat revolusioner Indonesia sudah matang dan menyala-nyala, tetapi persediaan belum cukup, maka imperialisme Belanda masih berdiri. Dengan jalan memberikan konsesi yang berdasar kalau terpaksa serta politik kompromis kepada golongan-golongan India, maka imperialisme Inggris masih berdiri di sana. India yang A. India. Meskipun Warren Hastings dan Lord Clive membunuh dan merampok, perbuatan mereka tidak boleh disamakan dengan perbuatan Daniels van de Bosch serta lain-lain. Sebab kolonial Inggris dari segi material dan riwayat jauh lebih mendingan daripada sistem Belanda. Tentu saja kita tak menghendaki imperialisme macam apapun. Nafsu membunuh dan merampok dari imperialis Inggris tak dapat menghancurkan kemauan bangsa India. Yang B. Keadaan Filipina berlainan sedikit dengan di Indonesia. D. Berlainan sedikit dengan di India. Bangsa Amerika datang pada tahun 1898, waktu bangsa Filipina telah 3/4 berhasil melemparkan kekuasaan Spanyol. Awalnya Amerika berlaku sebagai kawan, tetapi setelah kokoh pendiriannya, dia tinggal terus dalam negeri itu. Perang Filipina Amerika yang 33 tahun lamanya, mulai dari 1898 hingga 1901, tak berhasil menghalau pencuri itu. Sebelum kedatangan Amerika, bangsa Filipina sudah dapat menunjukkan beberapa nasionalis besar seperti Dr. Rizal yang ditembak orang Spanyol dari belakang, seseorang organisator Bonifacio, seorang diplomat Mahbini dan panglima perang Luna, serta Aquinaldo. Yang selanjutnya yaitu C. Indonesia. Keadaan India dan Filipina yang saya kemukakan di atas, yang saya maksudkan untuk menambah pengetahuan kita tentang imperialisme perihal Indonesia sekarang dan nanti, kita uraikan di belakang dengan seksama, serta memperhatikan semua uraian di atas. Niscaya kita tidak susah lagi untuk membaca, mengartikan perampokan, pembakaran, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang Belanda. Karena itu, kita tidak akan berlama-lama menggambarkan honggi-honggi atau merica di Ambon, kebun kopi yang sekarang dipanggil penanam merdeka. Semuanya telah terkenal dan dikutuki oleh setiap manusia yang berotak. Selanjutnya, kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme di Indonesia, bab 4. Kapitalisme di Indonesia adalah cangkokan dari Eropa yang dalam beberapa hal tak sama dengan kapitalisme yang tumbuh dan dapat dibesarkan dalam negerinya sendiri, yakni Eropa dan Amerika Utara. Kapitalisme A. Kapitalisme yang masih muda. Karena kapitalisme di Indonesia masih muda, produksi dan pemusatannya belumlah mencapai tingkat yang semestinya. Kira-kira 1/4 abad belakangan baru dimulai industrialisasi di Indonesia. Baru pada waktu itulah dipergunakan mesin yang modern dalam perusahaan-perusahaan gula, karet, teh, minyak, dan arang dan timah. B. Tumbuh tidak dengan semestinya. Kapitalisme di Indonesia dilahirkan oleh cara produksi bumi putra yang menurut kemauan alam. Ia adalah pekakas asing yang digunakan untuk kepentingan asing dengan kekerasan mendesak sistem produksi bumi putra. Bila kita perhatikan perkembangan kapitalisme di Eropa dan Amerika, nyatalah pada kita bahwa cara produksi yang tua berturut-turut digantikan oleh yang muda. Biasanya kejadian itu tampak jelas, tetapi ada kalanya
cepat sehingga cukup jelas. Kejadian yang belakangan ini ialah adanya pendapatan-pendapatan baru. Biar bagaimanapun, keadaan saat itu ia adalah kemajuan menurut alam. Sebab tenaga yang mendorongkan terjadinya kemajuan itu ada di dalam genggaman masyarakat di Eropa dan Amerika sendiri. C. Kapital Indonesia itu internasional. Imperialisme Inggris dengan industri nasionalnya yang nomor wahid dan armada yang luar biasa. Sejak semula mereka perlu mengadakan kompromi dengan raja-raja dan tuan-tuan tanah bangsa India untuk mempertahankan diri terhadap berjuasi Bumiputra yang baru timbul. Tetapi tatkala yang tersebut belakangan ini dikeluarkan medan perjuangan dengan kemenangan di tahun 1900 sampai 1905 dan 1010 sampai 1022 Inggris mengulurkan tangannya. Keadaan rakyat di Indonesia bab 5. Kemelaratan. Beberapa ribu bahkan beberapa ratus ribu rakyat Indonesia meringkuk dengan perut kosong di atas balai-balai setiap hari saat mereka melepas lelahnya. Tak terjelaskan dengan tepat. Pemerintah punya catatan-catatan angka lengkap tentang kebun-kebun dan perusahaan yang menguntungkan, terutama nama-nama orang yang wajib membayar pajak, tetapi lupa memberikan kepastian terhadap penghidupan rakyat seluruhnya. Memang terkadang dibentuk oleh pemerintah suatu panitia, tapi badan itu tidak mewakili rakyat. Dan tentu saja panitia itu tidak pernah mendakwa kapital itu kapital besar. Meskipun mencela saja. Pemeriksaan teratur dan merdeka sebagai bukti maksud-maksud yang suci belum pernah kedengaran. Kegelapan. Yang B. Bab ke-5 B. Kegelapan. Masih saja pemerintah tani dan tukang warung Belanda takut kepada universitas dan sekolah tinggi seperti kepada hantu. Masih saja. Belum terlepas ia dari gangguan momok buruh intelektual. Ia sudah berbuat keliru dalam pandangan politik pengajaran Inggris dan mengambil kesimpulan yang salah. Ia terlalu bodoh untuk memikirkan bahwa berhubung dengan wawasan dan kecakapan imperialisme Inggrislah maka dulu sudah ada kaum terpelajar di India yang pada masa sulit kerap kali membantu pemerintah India yang membantu pemerintah Inggris, dan juga berkat adanya kelas intelektual termasuk juga kaum ekstremis maka Telak dan Mahatma Gandhi beroleh kemenangan ekonomi dengan gerakan boikotnya yang luas. Dan pula karena Inggris bekerja sama dengan burjuasi Bumiputra modern di lapangan politik dan ekonomi, maka Inggris dapat memerintah terus di India walaupun digempur oleh gerakan non-cooperation baru-baru ini. Selanjutnya yang C, kealiman dan perbudakan. Meski sudah 300 tahun Indonesia berkenalan dengan peradaban barat, masih saja rakyat kita hidup di dalam keadaan yang tak mengenal atau mempunyai hak. Pak Tani tak pernah sehari juga mendapat kepastian tentang kepemilikan, kemerdekaan, bahkan nyawanya sekalipun. Setiap tahun sekrup pajak rakyat semakin keras putarannya. Kaum buruh tidak boleh mengadakan perhimpunan atau mengemukakan keberatannya. Permohonan rakyat yang pantas tidak didengarkan. Pendidikan dan pemimpin rakyat yang
dipercayai rakyat dicap dan diperlakukan seperti penghasut dan bandit. Dan karena itu, dengan tidak diperiksa terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam penjara, disekap di kamar tikus, dihalau ke luar negeri, atau diketok kepalanya sampai mati. Pemerintah dan protes yang beralasan dimusnahkan oleh birokrasi yang rupanya lebih suka tenggelam dalam kebusukannya sendiri. Yang keenam, bab keenam, keadaan sosial. Kecurangan tukang warung Belanda yang sudah 300 tahun dalam dunia imperialistis yang disebut kolonisator menciptakan pertentangan sosial dan kebangsaan yang satu-satunya di seluruh Asia. Di satu pihak, tampak kapital yang beranak pinak dalam pertanian yang sangat modern, dengan produksi yang sangat tinggi dan jalinan hubungan internasional yang bersatu dalam sejumlah sindikat dan trust yang memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Di lain pihak, tampak kaum tani, pedagang-pedagang kecil dijadikan buruh. Mereka berjubel-jubel sebagai buruh industri di kota-kota dan buruh tani di kebun-kebun. Semua ini melahirkan kesengsaraan, perbudakan, dan kegelisahan. Bab 7. Keadaan politik. A. Tinjauan latar belakang. Politik di Indonesia belum pernah jadi a common good, kepunyaan umum rakyat. Paham kenegaraan tak pernah melewati segerombolan kecil penjajah Hindu atau setengah Hindu. Sebagaimana dalam kebanyakan negeri feodalistis di Indonesia, pemerintahan negeri dipegang oleh seorang raja dan komplotannya. Seorang raja sesudah berhasil menjalankan jagoan. Seseorang raja sesudah berhasil menjalankan peran jagoan, lalu mengangkat dirinya jadi raja yang bertuan. Anaknya yang bodoh lebih dari seorang tukang pelesir di belakang hari menggantikan ayahnya sebagai yang dipertuan di dalam negeri. Peraturan turun-temurun ini lenyap apabila seorang jagoan baru datang menjatuhkan yang lama dari mengangkat dirinya pula untuk menjadi seorang raja. Yang A. Alenia A. Tinjau latar belakang. Bab 7. Keadaan politik. Terus Aliana A. Terus bagian B. Bagian A. Pokok Undang-Undang Minangkabau. Anak kemenakan beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada alur dan patut. Demikian pula halnya kerajaan Dipoko, Dato, Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Karena rakyat tidak mencampur tangan dalam pemerintahan negeri, dapatlah Kompeni Hindia Timur menaklukkan atau berkompromi dengan raja-raja Indonesia dan mendapatkan kekuasaan sedikit demi sedikit, dan akhirnya seluruh Indonesia jatuh ke tangannya. B. Perwakilan rakyat atau Soviet. Selama penjajahan Belanda terlahir nisbah sosial yang lambat laun meminta pemecahan atas soal susunan negara, tetapi pemerintahannya belum tentu secara parlemen atau Soviet. Parlamentarisme di negeri-negeri barat dilahirkan oleh kaum berjuis sewaktu kekuasaan sewenang-wenang merajalela di sana, dan kaum berjuis dengan perniagaan dan industrinya semakin maju merasa digencet dalam memperbesar perusahaannya oleh raja-raja feodal
yang merintangi dengan berbagai cukai dan pajak yang tinggi-tinggi, sementara borjuasi tidak mempunyai hak politik. Dalam keadaan begitulah lahir Magna Carta, Cromwellisme, dan Revolusi Prancis. Selanjutnya Voltaire, pemimpin borjuasi yang hebat, habis-habisan menggempur agama Katolik dan pendeta-pendetanya. Lalu ia mengajarkan paham ateis atau mengukiri Tuhan. B. Dewan Perwakilan Rakyat kita. Perbuatan birokrasi buruk dan kemunafikan besar. Sungguh hanya pada bangsa Filistin dahulukah kita didapati kekerasan dan kecurangan seperti sekarang ini. Di manakah rakyat yang berdiri di belakang Dewan Rakyat itu? Dan apakah yang sudah diperbuat Dewan Rakyat yang mahal itu untuk rakyat? Di antara 48 orang anggota, 20 orang adalah bangsa Indonesia dan 28 orang asing yang mewakili kapital asing. Dengan keadaan demikianlah sial-siallah semua ikhtiar anggota akan mendapat kemenangan suara. C. Harapan Badan Perwakilan Rakyat. Inti dari permasalahan itu, apakah imperialisme berlandaskan sanggup kelak mengadakan islah-islah yang nyata? Jika sekali lagi ingat jurang pertentangan Belanda kapitalis dengan buruh Indonesia, ketidakan borjuasi Bumi Putra, kelemahan dalam hal keuangan dan kepicikan politik imperialis Belanda. Pertanyaan itu tanpa menanggung resiko besar dapat kita jawab dengan mustahil. Revolusi Indonesia bab 8. A. Kemungkinan besar akan timbulnya revolusi. Masalah politik, ekonomi, dan sosial memungkinkan menimbulkan revolusi di Indonesia. Rasanya tak perlu kita kupas lagi, karena sudah beberapa kali diterangkan di atas. Cukuplah dikemukakan kesimpulan di bawah ini. Yang pertama, kekayaan dan kekuasaan sudah tertumpuk ke dalam genggaman beberapa orang kapitalis. Rakyat Indonesia. Yang kedua, rakyat Indonesia semua makin lama makin miskin, melarat, tertindas, dan terkungkung. Yang ketiga, pertentangan kelas dan kebangsaan makin lama makin tajam. Yang keempat, Belanda makin lama makin reaksioner. Yang kelima, bangsa Indonesia dari hari ke hari bertambah ke revolusinya dan tak mengenal damai. Sifat revolusi Indonesia yang akan timbul. Bagaimana rupa revolusi itu? Apakah sifatnya ditunjukkan bila kita meletus besok atau lusa? Inilah yang harus kita sebagai revolusioner tanyakan kepada diri sendiri dan menjawabnya sekali. Jika kita mau menjauhi politik terombang-ambing seperti Dawes Dekker dan Cokro Aminoto, menurut jawaban atas pertanyaan itu, kita tempa alat-alat revolusi, yaitu program, organisasi, dan taktik kita untuk membuat suatu revolusi. Yang 9, perkakas revolusi kita. Dengan berbagai ragam suara dalam keadaan yang berbeda-beda dan oleh berbagai golongan rakyat, tujuan politik kita sudah
dinyatakan, yaitu kemerdekaan nasional. Tentang tujuan akhir ini, orang di seluruh Indonesia telah bulat sepakat hanya tentang jalan yang akan ditempuh serta alat-alat yang dipakai. Berlain-lain pendapat orang. Pertukaran susunan negara feodalitas ke kapitalis yang cepat dan tidak sesuai dengan kemauan alam menyebabkan bangsa Indonesia berubah cepat cara berpikirnya. Tetapi perubahan cara berpikir ini biasanya tertinggal dari perubahan ekonomi. Umumnya bangsa kita secara lahirlah tanpa modern, sesuai dengan zaman kapitalis, tetapi cara berpikirnya masih kuno, masih ketinggalan di zaman dahulu, seperti masih menganut Mahabharata, Islam, dan berbagai macam tahayul dan kepercayaan kepada hantu, jin, kesaktian gaib, batu keramat, dan lain-lain. Mereka masih terus seperti anak-anak dan berpikiran fantastis. Kekalahan dalam persaingan ekonomi dan kapital Barat lebih kuat menyebabkan terbitnya pikiran tidak betul dan anarkis, melanggar aturan, tidak melihat sesuatu dalam sifatnya yang sebenarnya. Ini terjadi terutama di kalangan penduduk di dusun kecil yang baru dikalahkan dan digencet, dan sebagian dari kaum buruh industri dan pertanian yang masih muda, yakni mereka baru dirampas. A. Partai dan sifat-sifatnya. Apakah yang dinamakan partai? Jika kita mau mengumpulkan dan memusatkan kekuatan-kekuatan revolusioner di Indonesia dengan jalan aksi massa yang terencana buat meretas jalan kemerdekaan nasional, tentulah kita mesti mempunyai suatu partai revolusioner. Hingga kini Indonesia belum mempunyai partai revolusioner. Yang ada hanya himpunan-himpunan dari orang-orang yang berlainan-lainan pandangan dan tindakan politiknya. Satu partai revolusioner ialah gabungan orang-orang yang sama pandangannya dan tindakan dalam revolusinya. Dan sebaik-baiknya perbuatan revolusioner adalah tiap-tiap anggota bersama satu dengan yang lainnya dipusatkan. Program nasional kita, tujuan politik, ekonomi, dan sosial revolusioner dari partai untuk negeri tertentu, dan jalan yang akan dituntut bersama diterangkan dengan program nasional yang revolusioner. Program itu ialah penunjuk jalan bagi partai dan harus diakui, dipahamkan, dipertahankan, dan dikembangkan oleh tiap-tiap anggotanya. C. Tugas dan organisasi partai. Partai itu menjalankan tujuan dan pelopor avant-garde pergerakan di segala tingkatan revolusi. Pandangannya lebih jauh dan senantiasa berjuang di barisan depan sekali, dan karena itu menjadi kepala dan jantung massa yang revolusioner.
Selanjutnya bab 10, sekilas tentang gerakan kemerdekaan di Indonesia. Kegagalan Partai Borjuis A. Kegagalan Partai Borjuis. Sesungguhnya bukan kualitas pimpinan itu sendiri yang menyebabkan partai-partai borjuis Indonesia beriring-iringan patah di tengah. Para pengajur seperti Dr. A. Rifai dan Dr. Tipco niscaya akan memegang peranan yang jauh berlainan sekali di dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Jika di sini ada kapital besar milik Bumi Putra, lambat laun dengan sendirinya akan sampai program nasional berjuis yang dengan perantara suatu organisasi dan taktik yang cocok sebagian atau seluruhnya dapat diwujudkan. Federasi Republik Indonesia, meskipun atas kehendak sendiri, akan membatasi kita hanya pada kemerdekaan bangsa Indonesia yang terhindar dari imperialisme Belanda. Pembatasan seperti itu akan segera menyempitkan kita dalam arti ekonomi, strategi, dan politik. Kekuasaan atas menanjung tanah Melayu dengan pusat armada Singapura di dalam tangan imperialisme Inggris bagi kita sebagai suatu strike umfasung senantiasa memaksa kita menjauhi medan perjuangan. Umfangsung ini dilengkapi dengan Australia putih yang anti kulit berwarna di sebelah selatan. Hayalan seorang revolusioner. 12. Seorang hayalan seorang revolusioner. Sebuah tugas yang berat tapi suci sekarang dipikulkan di atas bahu setiap orang Indonesia untuk memerdekakan 55 juta jiwa dari perbudakan yang beratus-ratus tahun lamanya dan memimpin mereka ke pintu gerbang hidup yang baru. Zaman dahulu, zaman penjajahan Hindu dan Islam, serta zaman kesaktian yang gelap itu tidak dapat menolong kita sedikit pun. Marilah kita membangun tembok baja antara zaman dulu dan zaman depan, dan jangan sesekali melihat ke belakang dan coba-coba mempergunakan tenaga purbakala itu untuk mendorong masyarakat yang berbahagia. Marilah kita pergunakan pikiran yang rasional, sebab pengetahuan dan cara berpikir yang begitu adalah tingkatan tertinggi dalam perbedaan manusia dan tingkatan pertama buat zaman depan. Cara berpikir rasional membawa kita kepada penguasaan atas sumber daya alam yang mendatangkan manfaat, dan pemakaian benar kepada cara pemakaian itu makin lama makin bergantung nasib manusia. Hanya cara berpikir dan bekerja rasional yang dapat membawa manusia dari ketahayulan, kelaparan, wabah penyakit, dan perbudakan menuju kepada kebenaran. Kita sangat menjunjung tinggi kesaktian dan adat istiadat serta kebenaran di bangsa timur. Akan tetapi semua itu tidaklah mendatangkan pencerahan, kemauan kepada peradaban dan kemajuan cita-cita masyarakat yang tinggi, bagus, serta tidak pula mendatangkan yang baik di dalam sejarah dunia. Pujilah kepintaran timur sang pemilik batinnya sendiri, kegaiban atau ketentraman timur. Bila mana Anda suka, semuanya itu sebenarnya merupakan asal mula kesengsaraan dan penyiksaan diri, mematikan semangat kerja dalam masyarakat yang tak layak bagi pergaulan manusia. Manusia haruslah berdaya,
mencoba, berjuang, kalah atau menang dalam ikhtiarnya itu. Sebab inilah yang dinamakan hidup. Karena itu, hapuslah semacam kepuasan yang menyuburkan semangat budak dan buanglah kesalahan kosong, sebab ini adalah kesesatan pikiran semata. Manusia semestinya mematahkan semua yang merintang kemerdekaannya. Yang merintangi kemerdekaannya. Ia harus merdeka. Sebuah bangsa mesti merdeka, berpikir dan berikhtiar. Jadi ia mesti berdiri atau berubah dengan pikirannya dan upaya yang sesuai dengan kecakapan, perasaan dan kemauannya. Tiap-tiap manusia atau bangsa harus mempergunakan tenaganya untuk memajukan kebudayaan manusia umum. Jika tidak, ia tak layak menjadi seorang manusia atau bangsa dan pada hakikatnya tak berbeda sedikit jua dengan seekor binatang. Saya Rino Ramadana. Apabila ada penyampaian yang salah dalam menyampaikan buku karya Tan Malaka Aksi Masa ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.